Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, kali ini kami akan membahas bab puasa, masalah puasa. Dan pembahasan ini adalah acara rutinitas setiap malam pengajian online di Pondok Pesantren Madhalil Anwar yang kita cintai ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah sampai tentang bab puasa. Walaupun agak telat sedikit dari permulaan puasa, alhamdulillah walaupun agak telat daripada tidak sama sekali, kami akan membahasnya. Puasa itu, pengertian puasa. Yang pertama, takrif puasa itu secara bahasa, secara lughat adalah mujarradatul imsak atau mutlaqul imsak. Kita menahan diri, baik tidak mau berbicara, tidak mau makan. Ini namanya puasa, tapi pengertian secara lughawi. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Jadi saya bernadar terhadap Allah Subhanahu wa taala sawma, untuk berpuasa. Tapi pengertian puasa di sini adalah pengertian secara lughawi, mutlaqul imsak. Kita hanya diam saja. Diam, tidak berbicara, diam, tidak makan tanpa ada niat tertentu, itu namanya adalah puasa. Dan ulama kita, ulama NU, khususnya kalangan NU, sampai mengadakan membuat namanya jadwal imsakiyah. Ini tidak keliru, karena imsakiyah itu menurut pandangan orang-orang NU itu adalah imsak secara lughatan. Kan ada jeda 10 menit dari tulu'il fajri, dari adzan subuh, itu ada jeda 10 menit agar kita siap-siap. Jadi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, bahwasanya beliau bersahur dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bangun, menyuruh Zaid bin Sabit untuk membaca Al-Quran qadra khamsina ayatan, seukur 50 ayat. Kalau kita kalkulasi, insya Allah kurang lebih itu sekitar 10 menit. Khamsina ya, 50 ayat itu. Dan ini yang dijadikan patokan, dijadikan dalil oleh ulama-ulama kita, khususnya di NU, untuk dijadikan imsakiyah, biar orang-orang awam itu ada jeda sedikit agar tidak terjadi tafrid, tidak terjadi sembrono, sehingga kita waktu makan ternyata sudah masuk tulu'il fajri. Ada persiapan untuk sikat gigi, ada persiapan untuk menghabiskan sisa-sisa makanan dan semacamnya. Ini puasa secara lughawi. Terus pengertian puasa sebagaimana istilah fuqaha, yang dimaksud puasa dalam istilah fuqaha di sini dijelaskan itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Imsak, menahan diri, an jami'il mufattirat, dari semua perkara yang membatalkan terhadap puasa. Di sini kalimatnya adalah mufattirat, karena di puasa itu ada dua yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan terhadap puasa, artinya wajib qada. Hal ini dalam ulama fikih disebut mufattirat, yang membatalkan puasa. Jika kita mengerjakan itu, maka wajib qada kita. Yang kedua, ada yang membatalkan pahala puasa. Ini ulama fikih menyebutnya muhbitat, sesuatu yang bisa merusak, menghapus pahala puasa. Dan ini insyaallah akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Jadi imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, membatalkan yang wajib qada maksudnya. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, yakni subuh sekarang, adzan subuh, ila ghurubis syamsi, hingga terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib.
Tapi biniyatin makhsusatin, harus dengan niat yang sudah ditentukan oleh syariat. Niat ini bukan hanya kita sahur tengah malam tapi kita tidak niat, maka itu tidak disebut puasa. Karena harus ada niat. Di masalah niat ini, kalau Syafi'iyah, niat puasa, kalau puasa itu puasa fardu, baik Ramadan, nadar atau qada, ini wajib tabyid. Artinya kita wajib niat sejak maghrib. Mulai dari maghrib kita sudah diperbolehkan niat sampai sebelum tulu'il fajri niatnya. Harus tabyidun niat, bahasa Maduranya manginap niat dulu. Harus tabyid. Jadi kalau kita tidak niat, walaupun sahur tapi kita tidak niat besoknya mau puasa, setelah fajar baru kita saya mau puasa, itu sudah tidak bisa. Kalau ini puasa fardu, baik Ramadan, nadar, atau puasa-puasa yang pokoknya bersifat fardu, harus diniatin maksusatin. Nah, cuman ulama Syafi'iyah sendiri untuk kalangan awam agar tidak terjadi kelupaan niat, suatu saat mungkin yang namanya manusia itu bisa lupa, kan Syafi'iyah harus setiap malam kita harus niat terus. Ini disunatkan kita untuk pertama kali awal Ramadan itu kita sunat langsung niat puasa 1 bulan penuh. Ini faedahnya ada 2. Yang pertama, andai kita lupa, maka kita tetap puasa kita itu tidak batal. Artinya tetap niat karena sudah niat di awal. Ini ikut mazhab lain kita. Yang kedua, faedahnya andaikan kita itu meninggal sebelum selesainya bulan Ramadan, maka kita akan tetap mendapatkan pahala sebulan penuh. Ini yang disebut niatnya orang Islam lebih baik dari aman jaya ini. Jadi kita walaupun itu tidak sampai puasa sebulan penuh, tanggal 20 kita meninggal dunia, maka kita pahalanya tetap mendapatkan pahala sebulan penuh. Makanya kita dianjurkan oleh ulama Syafi'iyah untuk taklid terhadap imam yang lain. Malik insyaallah itu kalau tidak keliru Imam Malik. Jadi kita harus taklid ke sana agar kita niat 1 bulan penuh pada awal-awal bulan Ramadan. Nah, ini pengertian puasa menurut ulama fikih. Terus puasa dalam ulama tasawuf, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi puasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa umum, shaumul umum, puasa orang kebanyakan, orang awam. Apa puasa orang awam itu? Adalah fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Dalam Ihya ibaratnya seperti itu. Puasa orang kebanyakan, puasanya orang umum, orang awam itu hanya mencegah perut kita tidak diisi oleh makanan, tidak diisi makanan, mencegah farji kita untuk tidak melakukan jima atau inzal, istimna dan lain-lain sebagainya. Walaupun ada sebagian mazhab yang mengatakan istimna itu adalah istimna mengeluarkan mani baik bil yad atau bil fahdain. Ini ada yang tidak membatalkan tapi itu dhaif. An qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Jadi ini pendapat puasa pertama tingkatan orang yang awam hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima, hanya itu puasanya orang awam, tidak memikirkan dapat pahala enggak. Tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus. Pengertian puasa khusus menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, wa amma shaumul khususi fahuwa kafus sam'i. Itu adalah sama, mencegah pendengaran kita, wal basar, mencegah penglihatan kita, wal lisan, mencegah lisan kita, wal yad, mencegah tangan kita, wal rijli, tangan kita, wasairul jawari, pokoknya semua anggota badan kita cegah anil asam, untuk tidak berbuat dosa. Mulut kita cegah untuk tidak, selain kita tidak makan dan tidak minum, mulut kita cegah untuk tidak ghaibah, tidak fitnah dan semacamnya. Pendengaran kita gunakan untuk tidak mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jawarih seperti itu. Jadi ini yang disebut nanti kalau dikerjakan ini namanya mukhbitat.
Kalau dikerjakan puasa yang kedua ini, maka yang batal adalah pahalanya. Tingkatan yang ketiga, puasa itu adalah shaumi khususil khusus. Puasanya khusus di atas khusus. Bagaimana praktek shaumi khususil khusus ini orang-orang pilihan Allah ini? Yaitu fasaumul qalbi, puasanya hati, anil hadmi ad-diniyati, untuk meninggalkan perkara-perkara agama. Kita tidak ingat Allah, tidak zikir Allah, merasa batal puasanya. Terusannya wal afkar ad-dunyawiyati, wal afkarid dunyawiyati, kita meninggalkan untuk tidak berpikir masalah dunia. Wa kafuhu amma siwallah, dan mencegah hati ini agar tidak ingat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya terus zikir kepada Allah. Kalau lupa satu detik saja tidak zikir kepada Allah, maka orang yang sudah sampai tingkatannya pada khususil khusus ini puasanya merasa batal. Kecuali masalah dunia, tadi kan afkarud dunyawiyah, memikirkan masalah dunia ini bisa membatalkan puasanya orang yang khususil khusus, kecuali masalah dunia yang turadu lid-dini, yang bisa mendatangkan untuk masalah agama. Karena kita memikirkan dunia yang khusus bisa dipakai untuk kepentingan agama, ini tidak disebut afkarud diniyah, bahkan di sini disebut adalah zadul akhirah, itu adalah sangu kita untuk menuju akhirat. Para mustami'in rahimakumullah, sejak kapan puasa ini diwajibkan? Puasa ini difardukan pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana dijelaskan di sini, furida anis sanatis saniyati, difardukan, diwajibkan kepada kita umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan. Rasul ketika masa hidupnya itu berpuasa 9 Ramadan, 9 kali puasa Ramadan. Kulluha nawaqis, puasanya Rasulullah itu semuanya nakis. Artinya Rasulullah itu selama 9 Ramadan itu puasanya 29 hari. Illa wahidah, cuman satu kali yang puasa Rasulullah itu penuh 30 hari. Ini penjelasannya di kitab At-Takrirat Asy-Syadidah. Jadi hanya satu kali puasa Rasulullah itu yang sempurna 30 hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk masalah mukhbitat atau barang-barang yang membatalkan puasa. Insyaallah kita bahas di lain waktu. Biridillah ta'ala, semoga kita insyaallah ini dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyebarkan ilmu dan dalam rangka melaksanakan kewajiban saya sebagai asatid di Pondok Pesantren Mathalil Anwar yang kita cintai ini. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.